Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Viana Anggraini. NIM saya 185101991 dari Prodi Pendidikan Matematika IKIP Siliwangi kelas B1 Non-Reg 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan diferensial orde 1 melalui aplikasi Mavel. Yuk, langsung aja kita buka aplikasi Mavelnya dan mari kita coba. Nah, sebelumnya di sini saya akan menuliskan suatu rumus untuk si Mavelnya tahu gitu ya. Kalau Mavelnya tahu kalau kita akan mengerjakan persamaan diferensial. Nah, rumusnya itu adalah with that ya itulah pokoknya. Nah, di sini kalian lihat kan, bisa lihat itu udah ada rumusnya. Nah, untuk itu kita lanjut aja ya ke ke suatu soal yang saya punya. Nah, di sini saya punya soal diketahui persamaan diferensial sebagai berikut, yang berorde satu ya. Nah, lalu kita tulis di sini yaitu persamaan 1. Disingkat aja ya jadi pers 1. Ya, ini ada rumusnya. Titik sama dengan A dikali X min B ya, Y pangkat C di dx sama dengan X pangkat min A di dy. Nah, muncul kan udah ada persamaan satunya sama dengan yang tadi. Lalu kita lanjutkan ke soalnya lagi. Tentukan persamaan diferensial A, B, dan C sesuai dengan keterangan di bawah ini. Nah, oke. Lalu kita tulis persamaan 2-nya ya. Misalkan lupa benar misalkannya. Persamaan 2 pers 2 titik 2 sama dengan, saya di sini punya A sama dengan 1 dan persamaan 3-nya itu saya mempunyai B sama dengan 9 dan yang keempat, persamaan keempatnya itu saya mempunyai C sama dengan 1. Kenapa saya ngambilnya 191? Karena ini adalah angka NIM terakhir saya, nomor ini. Lalu setelah itu persamaan 5-nya mulai mensubstitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Nah, di sini saya akan menulis persamaan 5 sub
buka kurung, persamaan 2, koma, persamaan 1, biar nanti masuk ya, dan hasilnya yaitu sudah terbukti 1, dan yang selanjutnya persamaan 6 sama ya, disubstitusikan lagi. Dari kita kan mau memasukkan yang B nih 9, berarti substitusikannya itu persamaan 3 ke persamaan 5, dan nanti dapat hasilnya ya. Oke, sudah lihat hasilnya, sudah dapat. Lalu caranya untuk memasukkan si C nya juga sama, disubstitusikan persamaan 4 ke persamaan 6. Udah dapat hasilnya juga. Nah, setelah itu karena kita udah mensubstitusikan A, B, C nya dan mendapatkan hasilnya di persamaan 7. Untuk persamaan 7 dapat diselesaikan dengan MPP dengan mengintegralkan kedua ruasnya. Nah, kedua ruas dikali silang menjadi X dx dibagi X pangkat 9 dan sama dengan 1 per Y di DY. Enter. Dan mendapatkan hasilnya. Lalu disederhanakan, gunakan sifat eksponen ya. Jadi X min 8 di dx sama dengan 1 per Y di DY. Nah, kenapa X min jadi X min 8? Karena yang atas kan 1. Nah, pangkatnya 1, jadi 1 dikurang 9 min 9, jadi hasilnya ya min 8. Nah, habis itu masuk ke persamaan 8, kita gunakan lalu kita integralkan keduanya, yaitu X pangkat min 8 di dx sama dengan yang sama ya, itu juga yang 1 per Y nya juga diintegralkan juga, tapi nanti di DY. Nah, kalau 1 per Y di DY itu akan menghasilkan 1 per 7X 7 pangkat 7 sama dengan ln Y. Nah, kenapa ln Y? Karena ya lanjut lagi aja ke persamaan 9. Nah, langsung di persamaan 9 ini kita masukkan ruas kiri dan ruas kanannya dari persamaan 8
yaitu pakai rumus LHS persamaan 8 kita samakan ya, ditambah ln Y ditambah lagi C1 sama dengan RHS ln persamaan 8 plus ln Y sama dengan bukan sama dengan C2 ditambah C2, tapi bentar, ini C2. Oke, nah setelah itu dapatkan hasilnya. Bentar, ada yang salah. Bukan, bentar. Oke, karena yang tadi itu ya salah, harusnya bukan plus ya, tapi ini dikurang, bukan ditambah tapi dikurang karena kita akan membuat persamaan. Nah, jadi persamaan 9 itu min 1/7 X pangkat 7 min ln Y plus C1 sama dengan C2. Nah, lalu ke persamaan 10 ya, kita masukkan lagi rumusnya, yaitu LHS persamaan 9 dikurang C1 sama dengan RHS persamaan disamakan kedua ruasnya ya, 9 dikurang C1 min C1 lagi, dan hasilnya di persamaan 10 jadi C2 dikurang C1 ya, jadi keluar C2 dan C1 nya. Lalu ke persamaan 11 yaitu RHS yang di sisi kanan itu persamaan 10 dikurang sama dengan C, akan menghasilkan C1 dikurang C2 sama dengan C. Jadi hasilnya min 1/7 X pangkat 7 min ln Y sama dengan C. Sudah selesai nomor 1. Nah, lanjut lagi sekarang ke nomor 2.
Lanjut lagi ke nomor 2 dan Oke, tentukan bentuk umum dari persamaan satunya itu adalah, ini bentuk umumnya A dikali B, bukan, A dikali X ditambah B dikali X dikali Y dikali Y tutup kurung dx ditambah B buka kurung B per 2 dikali X kuadrat atau X pangkat 2 X pangkat 2 dikali ditambah C dikali Y di DY. Nah, ini persamaan, kita udah dapat persamaan satunya, sama seperti yang di atas nomor 1, bahwa kita mempunyai misal persamaan 2-nya A sama dengan 1, persamaan 3-nya B sama dengan 9, C persamaan 4-nya adalah C sama dengan 1. Setelah itu seperti biasa persamaan 5 disubstitusikan dari persamaan 2 ke persamaan 1. Maka menghasilkan bentuknya seperti ini. Dan lalu setelah itu persamaan 6 itu sama, substitusikan juga persamaan 3 ke persamaan 5. Setelah itu persamaan 4 disubstitusikan ke persamaan 6. Nah, maka kita mendapatkan hasil persamaan 7 9xy ditambah x di dx ditambah 9x2 9 kurangi bagi 2 x kuadrat ditambah y sama dengan dy. Nah, lanjut ke persamaan 8. Nah, dimisalkan ya, persamaan 8 ini kita ngambil huruf M. Nah, si M ini nanti akan menjadi ini. Kita akan memisalkan. Nah, si M-nya itu adalah 9xy ditambah x. Nah, untuk persamaan 9 kita misalkan lagi
enggak. Nah, untuk yang persamaan 9 masukin ke rumusnya, itu diferensialin D per DY 9 dikali X kali Y ditambah X. Nah, masuk dan hasilnya yaitu persamaan 9, mendapatkan hasil 9x. Nah, untuk persamaan 10 kita mempunyai N dan dimisalkan N yang si ininya 9 per 2x kuadrat ditambah Y di DY. Nah, itu adalah kita simbolkan sebagai N. Lalu sama seperti persamaan 9, namun bedanya di sini pakai X ya, bukan Y. Kalau yang 9 kan pakai Y, nah di sini kita pakai X. Oke, salah. Persamaan 11 yaitu sama seperti yang persamaan 9. Nah, hasilnya pun juga sama ya. Persamaan 11 itu mempunyai hasil 9x. Nah, dikarenakan persamaan 9 dan persamaan 9 dan persamaan 11 itu hasilnya sama, maka dapat dinyatakan bahwa persamaan diferensial ini adalah eksak terbukti. Ya. Nah, untuk itu bisa dibuktikan lagi atau bisa untuk mencarikan solusinya. Maka adalah nih, lanjut ke persamaan 12. Kita di sini punya persamaan 12 yaitu M sama dengan pakai kebanyakan pakai satu aja, jangan 3 seperti ini. Kebanyakan. Nah, ini M-nya kan kita ini ada ya, copy paste aja, lalu di DX, dan setelah itu tambah K dalam kurung Y. Udah dapat hasilnya.
Lalu ke persamaan 13. Di diferensi pakai rumus du per dx itu copy paste aja ya, yang ini masukkan ke sini, maka hasilnya yang KY nya juga sama, pakai dulu yang D per DY, maka menghasilkan seperti ini, 9x plus D per DY KY. Maka untuk itu dn. Nah, di sini yang tadi D per DY yang N sama dengan yang ini 9 per 2 pangkat 2 tambah Y. Nah, itu kita punya N nya. Nah, nanti di persamaan 14 kita masukkan persamaan 13 itu adalah sama dengan 9 per 2 x kuadrat plus y. Nah, dan hasilnya seperti ini. Lalu di persamaan 15 kita hilangkan lagi atau masukkan ruas kiri dan kanannya dengan rumus LHS. Persamaan 14 dikurang x 9 karena kita akan menghilangkan si. Lalu sebelah ininya juga sama, RHS persamaan 14 dikurang 9 x 9x maaf 9x, maka menghasilkan persamaan 15 DY ruas kiri dan kanan ya. DY per DY KY sama dengan 9 per 2x kuadrat ditambah Y min 9x. Nah, ini tuh untuk memisahkan ruas kiri dan kanan. Udah, lalu kita tulis lagi K aksen Y sama dengan diintegralkan yang ini. Kita copy paste aja biar cepat di dx. Dan mendapatkan hasilnya bukan dx, dy. Maka mendapatkan hasilnya K aksen Y nya itu 9 per 2x kuadrat Y ditambah 1 per 2x Y kuadrat min 9x Y. Dan untuk itu persamaan 16 langsung di kita cari dulu rumusnya, mana nggak ada, copy paste aja.
buka kurung, itu di copy paste, tutup kurung, dikali 2 untuk ya dikali 2. Nah, setelah itu maka menghasilkan 9x kuadrat y min 18xy plus y kuadrat. Nah, jadi untuk K dan KY sama dengan C adalah ini. Seperti ini, dan hasilnya selesai. Yang nomor 2 dan nomor 1 selesai, beres, sudah.